Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Jemaah sekalian yang berbahagia, segala puji dan syukur mari kembali dan senantiasa kita panjatkan hanya kehadirat Allah Ta'ala semata yang berkenan mempertemukan kita kembali di majelis ini untuk melanjutkan kajian yang lalu tentang serba tiga yang mengantarkan kita kepada takwa. Mari semakin kita sadari bahwa menjadi umat Islam, menjadi orang yang beriman, merupakan anugerah terbesar yang Allah limpahkan kepada kita. Dan terus sebabnya, pada penghujung ayat 103 surat Ali Imran, Allah berpesan kepada kita dan menyatakan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan kalian mati tinggalkan dina ini kecuali kalian istiqomah dan berislam. Mati tetap menjadi orang-orang yang berserah diri. Dan selanjutnya mari kita camkan apa yang menjadi titah Allah. Lalu surat Al-Hajj, surat ke-22, ayat yang terakhir, ayat 78. Allah berfirman, wajahidu fillahi haqqa jihad. Dan berjihadlah kamu semua jalan Allah dengan sebenar-benar jihad, dengan sebenar-benar perjuangan. Taatlah kepadanya dengan sebenar-benarnya ketaatan. Dengan sebuah alasan. Huwa jatabakum. Karena dialah Allah yang telah memilihmu. Menjadikan kamu menjadi umat Islam. Menjadi orang-orang yang beriman. Dan Allah mengungkapnya pada ayat yang ke-32 dari surat Fatih, surat 35. Dzalika huwal fadlul kabir. Bahkan itulah karunia Allah yang besar. Maka pada kajian kali ini, mari kita tadabburi ayat yang tertera pada surat Fatir, surat ke-35 ayat 32 ini. Di mana dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan hadis bahwa Nabi SAW mengomentari ayat tentang ini, haula kulluhum bimanzilatin wahid. Mereka semuanya berada pada satu kedudukan. Pada kedudukan yang sama. Wa kullum fil jannah. Dan mereka semua kelak akan berada di dalam surga. Ternyata dalam ayat ini, Allah menjelaskan tentang kita. Tentang umat Islam. Hamba Allah beriman. Hamba-hamba pilihan. Tsumma awrathnal kitaba alladziina istafayna min ibadin. Kemudian kami wariskan kitab ini kepada hamba-hamba pilihan kami. Maka mari kita syukuri menjadi orang beriman, orang-orang pilihan, menjadi umat Islam. Hanya saja kemudian Allah menjelaskan bahwa kita sebagai orang beriman menjadi umat Islam dikelompokkan Allah menjadi 3 kelompok besar. Ada yang masuk dalam kategori zalimun nafsi, orang-orang yang mendolimi diri sendiri, menyakiti dan menyiksa diri sendiri. Dan yang kedua, faminhum muqtasid, kata Allah. Dan mereka ada yang masuk dalam kelompok yang dan ada kelompok yang tertinggi, kelompok yang ketiga. Wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah. Maka kemudian kita dapati keterangan bahwa Abu Darda berkata bahwa dia pernah mendengar Nabi bersabda, "Faman ladina sabaqu bil khairat." Adapun mereka orang-orang yang terdepan dan melakukan kebaikan. Mereka orang yang menjadi teladan
Mereka kelompok para nabi, al-anbiya, para rasul, para syuhada, para siddiqin, para sholihin. Faulaikal ladzina yadkhulul jannah bighairi hisab. Maka mereka yang telah akan masuk surga secara langsung tanpa dihisab sekalipun. Tanpa merasakan siksa sedikit pun. Itulah kelompok yang pertama yang tertinggi. Tentu semua kita berharap masuk dalam kelompok ini. Pegang doa yang begitu populer. Yang tertuang dalam doa khatmil Quran. Allahumma inni as'aluka al-'ula minal jannah. Lah aku mohon kepadamu ya Allah, dapatkan surga tertinggi. Tapi jamaah sekalian yang dirahmati Allah, tentu kita sadar betapa jauh jarak kita dengan para nabi, para rasul, teladan kita semua. Dengan sahabat nabi, juga dengan tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Maka jika kita berhalap terlalu tinggi dan tidak akan mungkin menyampaikan amal kita dengan mereka, minimal kita bisa menempati posisi yang pertengahan yang Allah sebut dengan kalimat wa minhum muqtasid. Dan ada di antara mereka yang masuk dalam kelompok pertengahan. Itu mereka orang-orang yang terus melakukan amal soleh, yang lebih banyak beramal, melakukan amal kebajikan daripada berbuat dosa. Lebih banyak bawa pahala daripada membawa dosa. Lebih banyak ingat dan taat daripada lalai dan lupa. Maka Nabi menyatakan, wa amal ladina tasadu. Dan ada mereka orang-orang yang masuk dalam kelompok pertengahan. Faulaika yuhasabuna hisaban yasir. Maka mereka kelak akan dihisab oleh Allah. Diperiksa amal catatannya dengan pemeriksaan yang semudah-mudah. Inilah kelompok pertengahan yang harus kita berusaha meraih dan menggapainya. Dan ternyata teladan kita, Nabi Muhammad SAW pun memberikan contoh kepada kita. Beliau pun banyak berdoa, sebagaimana doa yang didengar langsung Aisyah istrinya. Doa yang Nabi banyak baca justru saat tahajudnya, di saat sujudnya. Yang mengisahkan hal ini. Allahumma hasibni hisaban yasir. Ya Allah, hitunglah aku kelak. Periksalah catatan amalku dengan perhitungan yang semudah-mudahnya. Inilah derajat kedua yang semoga kita minimal bisa menggapainya jika tidak bisa mendapatkan peringkat tertinggi kelompok para nabi dan rasul, para syuhada, as-siddiqin dan as-salih. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang terpedaya, tergoda dan lain. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang masuk dalam kategori zalimun nafsi. Orang-orang yang mendolimi diri sendiri, orang-orang yang menyakiti atau menyiksa diri sendiri. Itu mereka orang yang tidak pandai mensyukuri nikmat karunia Allah, terutama nikmat Islam dan nikmat iman. Maka Nabi dalam hadis yang menyatakan, wa amal ladzina zalamu anfusahum. Dan mereka orang-orang yang masuk dalam kategori mendolimi diri mereka sendiri. Faulaikal ladzina yuhbasuna fi tulil mahsyar. Maka merekalah yang kelak akan tertahan di padang mahsyar dengan pemeriksaan kitab catatan amalnya begitu lama karena begitu banyak rapot merahnya. Wa na'udzu billahi min dzalik. Walaupun ingin ternyata Allah kemudian mengungkap dengan kalimat Sumahumul ladzina talafahumullah birahmati. Kemudian mereka larang diselamatkan oleh Allah dengan rahmat dan kasih sayangnya. Famul ladzina yaqulun, dan mereka kemudian akan berkata, Alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dari kami rasa sedih. Yang telah menghilangkan dari kami rasa takut yang sangat. Inna rabbana laghafurun syakur. Sesungguhnya Tuhan kami, Rabb kami, sungguh maha pengasih, maha pengampun, dan yang layak untuk disyukuri. Ya mas kalian rahimani
wa rahimakumullah. Di sisi lain, ternyata Abu Hurairah, salah satu sahabat dekat Nabi, yang karena kedekatannya beliau lebih banyak mengenal Nabi, lebih banyak mendapat pesan-pesan mulia dari Nabi. Beliaulah yang kemudian pernah mengatakan, yang turun dalam hadis riwayat Bukhari, Ausani khalili sallallahu alaihi wasallam bithalatha. Junjunganku, kekasihku, telah berwasiat pada tentang 3 hal agar aku menekuninya. Siyam thalatha ayyam min kulli syahr. Pertama adalah puasa 3 hari setiap bulan. Yang kedua adalah warak'atayid duha, dan agar aku senantiasa menekuni salat duha walaupun cuma 2 rakaat. Dan yang ketiga, wa an utira qabla an anam, dan agar aku rajin menegakkan salat witir walau cuma 1 rakaat. Dari hadis yang sahih ini dapat kita simpulkan pula bahwa di balik upaya optimal dalam melakukan amal saleh dan melakukan amal kebajikan untuk bagaimana derajat takwa yang dengan Allah akan jamin kita semua dengan surganya. Tapi ada satu rahasia di balik itu semua adalah, yang terpenting adalah al-istiqamah di jalan ibadah dan dakwah. Maka dalam hadis lainnya kita dapati Nabi kita pernah berpesan, "Autiru ya ahlul Quran." Berwitirlah kalian semua wahai umat Islam Al-Quran. Pandai-pandai kalian menegakkan sholat witir walaupun 1 rakaat. Yang waktu bisa dimajukan di awal waktu seperti sholat tarawih, bisa kita tegakkan setelah selesai sholat sunnah ba'da isya. Fa innallaha witrun yuhibbul witr. Karena sesungguhnya Allah itu tunggal, esa, satu. Dan Allah sangat cinta, sangat suka terhadap sholat witir yang cuma 1 rakaat itu. Satu renungan lagi, didukung oleh hadis Nabi, yang juga hadis yang sahih Imam Bukhari. Nabi kita bersabda, ahabbul amal ilallahi ta'ala adwamuha wa inqal. Amal ibadah yang paling Allah cintai, yang paling Allah suka adalah amal ibadah yang paling langgeng dilakukan, paling istiqomah dilakukan, terus menerus dilakukan, konsisten setiap saat, walaupun sedikit jumlahnya. Inilah yang bagian kita semua, agar kita menyadari jika tidak bisa maksimal, tapi bagaimana kita menjalani ibadah secara konsisten, secara istiqomah. Dengan begitu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, bolehlah kita semua berharap semoga kelak kita tidak termasuk orang-orang yang merugi, tidak termasuk orang-orang yang menyesali diri, tidak termasuk orang yang zalim dengan nafsi. Dan boleh kita semua berharap kelak kita semua bersama keluarga dimasukkan dalam sorga tertinggi bersama para nabi. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.